Ya, kita melihat dari hasil perang itu kan kondisinya ada kemenangan di pihak Pakistan ya. Dan kemenangan itu didukung oleh kekuatan teknologi yang dimiliki oleh Pakistan, yang asalnya itu dari Cina gitu. Nah, kekalahan pada India yang memiliki teknologi dan alat tempurnya itu berasal dari Amerika, dari Rusia dan lain-lain. Dan ini tentunya perlu berpikir bahwasanya Indonesia memiliki peralatan tempur juga, karena akan terbangun setelah perang Pakistan-India ini terbangun bahwasanya kekuatan teknologi tempur alat perang itu sekarang itu dipegang oleh Cina, begitu. Nah, berarti Indonesia ya mempersiapkan diri untuk persenjataan itu juga harus melirik Cina, itu diantaranya. Sehingga memitigasi kan akan terbangun negara-negara yang memiliki peralatan perang, jet tempur dan segala macam dari Cina itu akan disegani oleh negara-negara lain. Ya, memang dengan terjadinya perang antara Pakistan dengan India ini kan membuat ada perubahan di Timur Tengah juga, kemudian di Asia tentunya juga ya. Memang ada keterbelahan ya. Pakistan yang didukung oleh Cina, oleh Rusia, sementara India didukung oleh Amerika dan dengan Israel. Dan ya, Indonesia harus juga menentukan arahnya, kebijakannya, dan tentu ya kalau kita melihat ke sana ya memang tidak jauh-jauh dari dukungan yang ada sekarang di Palestina misalnya, di negara-negara lain seperti yang terjadi di Ukraina. Nah, memang lihat perkembangan di satu sisi Cina ini semakin kuat nih, blok Cina ini semakin kuat. Nah, blok Amerika ini semakin, selain hilang kepercayaan dunia ke Amerika, semakin melemah begitu ya. Itu kalau saya melihat, ya sebetulnya memang bebas aktif ini memang tidak bisa menentukan sikap secara terang-terangan, tetapi juga pasti harus menentukan sikap. Nah, di satu sisi memang kita kebutuhan kepada Amerika ada, tetapi kita supaya daya tawar kita kepada Amerika kita tidak terlalu tekan Amerika kan, kita harus juga punya hubungan dengan Cina gitu. Nah, saya lihat Arab Saudi misalnya, contohnya Arab Saudi hubungan dengan Amerikanya kuat, tetapi dia jalin hubungan dengan Cinanya juga kuat, sehingga daya tawarnya akan naik. Begini, kalau kita punya hanya satu senjata kan daya tawar kita kan lemah. Ya, tentu kita harus, kalau kita lihat ya, sebuah negara itu akan disegani ketika dia negaranya itu dibutuhkan oleh banyak orang, oleh banyak negara lain. Cina selain memiliki teknologi yang kuat, dia juga memiliki apa yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Ya, produksinya, apa yang tidak diproduksi oleh Cina. Sesungguhnya bukan hanya memproduksi jet tempur, tapi ada kemandirian ya. Ada kemandirian pada pangannya. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo yang dengan bagaimana mandiri pangan kita. Karena rumusnya begini, kalau kita mampu memproduksi yang kita konsumsi, kita akan mandiri. Kalau kita mampu memproduksi yang dikonsumsi orang, maka kita akan maju. Kita akan bisa menguasai orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu yang memproduksi yang kita konsumsi sendiri, maka kita akan bisa dijajah. Apa saja bentuknya, apa yang menjadi kebutuhan kita harus mampu memproduksi. Begitu. Mulai dari pangan sampai senjata. Jadi ada 3 hal yang harus kita produksi sesungguhnya secara mandiri: pangan, obat-obatan, senjata.
gitu. Terima kasih.